apakah printer thermal ini dia akan awet, akan tahan lama, akan apalagi ya, akan tidak bisa rusak? Ya nggak kayak gitu teman-teman. Tentu dia juga bisa rusak dan beberapa itu untuk, penanganan-penanganan ringan kalau misalnya terjadi permasalahan ya itu tadi ya teman ya, kalau ketika kalian itu sudah pastikan kertasnya itu baru, ya kertasnya baru tetapi kok digunakan garis gitu kayak gitu. Nah bisa jadi di situ ada permasalahan di bagian sininya nih. Jadi posisinya kadang beda-beda teman-teman, ada yang di atas, ada yang di bawah kayak gini. Nah ini dia, ini untuk, bagian kepala cetaknya gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi ini bisa saja rusak teman-teman ya, dan untuk penanganan ringan kalian bisa bersihkan teman-teman. Tapi ketika kalian sudah bersihkan dan ternyata itu sama saja, maka ya itu bisa dijadikan sebuah faktor bahwa printer tersebut itu mengalami kerusakan ya teman-teman di bagian headnya. Ya solusinya ya ganti teman-teman. Tapi rata-rata teman-teman printer thermal itu sangat awet ya rata-rata teman-teman. Jadi dia sampai 8 sampai 10 tahun itu biasanya masih bisa bertahan seperti itu gitu ya. Jadi berbeda kalau misalnya kalian gunakan untuk print terus-menerus untuk printer yang pakai tinta, itu biasanya kadang ada yang sudah dipakai karena pemakaian ya, itu baru 1, 2 tahun atau 3 tahun itu sudah mengalami kerusakan di bagian cartridge-nya dan kalian perlu ganti kayak gitu, bisa saja gitu. Nah, cuman tidak menutup kemungkinan juga untuk printer thermal kayak gini juga mengalami kerusakan. Jadi sama aja ya. Jadi kita perlu untuk tuh bisa menyiapkan dana atau budget kalau misalnya nanti terjadi kerusakan, karena setiap perangkat elektronik itu dia rentan rusak ya. Perangkat elektronik itu dia rentan rusak, kecuali kalau perangkat yang semacam ini teman-teman, kalau nggak kalian banting atau kalian itu memang sengaja rusakkan, itu tidak rusak ya kayak gini. Nah seperti itu. Tapi kalau perangkat elektronik itu memang ya kayak gitu, kita perlu ada yang namanya dana. Itu tadi ya teman-teman ya, ada dana untuk kerusakan itu tadi. Kalau misalnya terjadi kerusakan, makanya yang berkaitan dengan elektronik apapun itu, entah itu komputer, CPU ataupun yang kalian gunakan untuk mungkin ya menjual jasa kayak gitu, kalian perlu perhitungkan sebagai faktor untuk menentukan harga. Kenapa ya? Karena itu tadi ya, kalau rusak ya sudah harus ganti gitu ya teman-teman. Kalau rusak, kalau nggak bisa diperbaiki itu. Dan seberapa lama untuk tinta yang ada di sini itu bertahan, itu biasanya 7 sampai 10 hari itu biasanya udah memudar teman-teman kalau untuk cetakan thermal kayak gini. Tetapi kalau misalnya kalian gunakan untuk paket kayak gitu ya teman-teman, kalian tempelkan biasanya kan paling 5 sampai 7 hari itu udah sampai ya, udah sampai di penerima paket tersebut, sehingga ya saya rasa sih tidak masalah. Apalagi kalau misalnya kayak gini kan biasanya dibalut itu ya, balik solasi bening itu ya teman-teman ya, solasi bening. Atau setelah kayak gini kan biasanya cuman buat ini doang, buat tanda pembayaran doang gitu ya teman-teman. Seperti itu. Tapi yang jelas di sini bisa memudar teman-teman. Kalau misalnya kalian lihat di sini tuh dia cetakannya jelas kayak gini, nanti beberapa hari kemudian dia tetap bisa memudar. Kalau kalian itu pernah beli berbagai macam produk di supermarket misalnya kayak gitu, itu kan ada struknya kayak gitu, itu mesti kan ketika kalian simpen beberapa hari itu kalau kok udah nggak kelihatan gitu ya, ya kayak gitu teman-teman. Itu adalah thermal, itu seperti itu ya, printer thermal, cetakan printer thermal. Oke, lalu permasalahan apa lagi nih yang bisa terjadi seputar printer thermal? Yang mungkin ini juga signifikan ya, koneksi teman-teman ya. Koneksi kita juga sudah praktekkan sebelumnya. Jadi ada smartphone yang kita gunakan ini dia tidak bisa terhubung menggunakan driver kemarin. Jadi memang drivernya tidak kompatibel dengan smartphone ini, dengan versi Android ini kemungkinan ya, sehingga kita tidak bisa, walaupun ini udah ada Bluetooth-nya kita. Dan ini juga kalau misalnya kita menggunakan aplikasi lain kayak Akurat semacam ini, itu dia bisa teman-teman. Cuman ketika kita pakai yang Kenzi tadi ya teman-teman, itu tidak bisa.
tidak bisa kayak gitu. Jadi itu beda-beda ya, beda driver gitu ya teman-teman, seperti itu. Itu masalah konektivitas. Terus, dengan Chromebook ya teman-teman ya, jadi di channel yang sebelah kita, di channel sebelah itu kita juga sudah bahas tentang, printer ini kita hubungkan dengan Chromebook ya. Jadi waktu itu bisa teman-teman, dan udah ada buktinya juga. Jadi buktinya sudah kita rilis juga, kalian bisa lihat di video lamaku. Itu bisa teman-teman waktu itu, tetapi ya seiring dengan berjalannya waktu, dan ini kan yang namanya Chromebook dia akan ada update software, terus ada ya pengembangan-pengembangan, dan sampai saat ini di sini ini tidak bisa terhubung ke Chromebook ya dengan normal teman-teman. Jadi dia itu bisa terhubung sebentar langsung hilang lagi kayak gitu, dan ya itu tidak bisa dikatakan bisa terhubung ya. Artinya walaupun dulu pernah bisa, ternyata sekarang di situ, yang aku gunakan ya Samsung Chromebook 4 itu tidak bisa. Ini tidak menutup kemungkinan ya untuk beberapa, Chromebook yang lain dengan tipe yang lain, merek yang lain itu bisa teman-teman ya. Jadi ini tidak memukul rata semua Chromebook ya teman-teman. Jadi ini Samsung Chromebook 4 yang aku miliki. Yang pernah kita coba sebelumnya itu bisa, Heeh, yang pernah kita coba sebelumnya itu bisa teman-teman, tetapi sekarang itu tidak bisa kayak gitu, dan mungkin banyak user lain yang, dia mengeluhkan hal yang sama kayak gitu. Di 58D ya teman-teman ya, 58D itu tidak bisa. Mungkin kalau misalnya nanti kita, kita jumpai bahwa ini tuh bisa, ya kita bisa update lagi pembahasannya di sini gitu ya teman-teman, seperti itu. Tapi pada, tahun 2025 bulan Mei tanggal 1 ini ketika kita buat video, ini tidak bisa teman-teman. Jadi di sini kita gunakan untuk kita memakai smartphone saja, seperti itu. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, Bro. Oke, lalu permasalahan apa lagi gitu lah. Jadi ada satu lagi ya teman-teman yang sebenarnya itu membuatku sebelumnya kayak aku tidak berpikiran itu gitu. Ternyata itu ada. Jadi kayak potensi bahaya bagi kesehatan gitu ya. Terutama di sini tuh bukan di printer ininya ya, printer thermalnya, tetapi di kertasnya teman-teman. Karena memang di printer thermal ini dia kan tidak memakai tinta ya, tapi sebagai gantinya itu kertas yang memang sudah diformulasikan khusus untuk itu ya teman-teman, dimana ada lapisan yang bisa bereaksi ketika dipanaskan seperti itu teman-teman. Dan kertas thermal itu beberapa dia memakai bisphenol A atau BPA teman-teman, atau zat kimia yang digunakan untuk membuat kertas itu menjadi lebih tahan air dan tahan lama. Walaupun di situ ketika aku riset itu tidak semuanya ada yang BPA free juga, tetapi tetap saja ya teman-teman, yang namanya bahan kimia ya itu bisa terjadi sesuatu gitu ya, tapi ada kemungkinan bisa menjadikan sesuatu, tetapi memang yang di sini yang aku titik beratkan ya ini tadi teman-teman, jadi adanya BPA tadi ya, bisphenol gitu ya teman-teman, seperti itu yang bisa dikhawatirkan meningkatkan resiko kanker. Nah seperti itu bisa jadi teman-teman, ini kan masih penelitian juga gitu ya teman-teman, tetapi seperti biasanya teman-teman, walaupun ini masih penelitian, biasanya saya akan berusaha untuk mengurangi intensitasnya, seperti halnya dengan teknologi Bluetooth ya. Teknologi Bluetooth itu kita tahu bahwa tiap hari kita memakai teknologi tersebut itu, dan kita bersinggungan dengan itu ya. Nah maka dari itu kayak ponsel, smartphone kita pun juga kan ada Bluetooth juga, koneksi Bluetooth seperti itu. Dan biasanya koneksi Bluetooth itu kalau tidak kita pakai, tidak aku pakai teman-teman, itu biasanya akan aku matikan. Jadi di smartphone itu akan aku matikan, tidak on terus untuk Bluetoothnya seperti itu teman-teman. Sehingga memang itu penelitian masih ini ya, masih belum ini apakah bahaya radiasinya, bahaya itunya seperti apa gitu ya teman-teman ya bagi kesehatan. Tapi
Di situ aku biasanya akan lebih waspada teman-teman, karena kita kan tidak tahu walaupun kecil ya, kecil kemungkinan, tetapi kan itu jangka panjang ya. Apalagi kalau misalnya kayak itu dipakai tiap hari kayak gitu, apalagi nempel terus gitu kan. Nah, semacam itu. Begitupun juga dengan ini gitu ya. Bisphenol. Makanya hati-hati teman-teman kalau misalnya dapat stroke misalnya kayak gini ya. Itu kertasnya jangan sampai misalnya kalian punya anak-anak gitu ya, jangan sampai ketelan gitu ya, karena itu mengandung ini teman-teman ya. Jadi kertas stroke itu dia mengandung zat kimia tersebut gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalian perlu jauhkan dari anak-anak, dan di sini usahakan ketika kita menyentuh kertas thermal itu kita bisa cuci tangan gitu ya, ya bisa pakai air sabun gitu ya teman-teman, seperti itu. Atau kalau enggak ya, kalau aku biasanya kalau enggak pakai ada deterjen itu, pencuci piring seperti itu ya, kita bisa pakai gitu ya, biasanya seperti itu. Cuman untuk pencuci piring ya sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan ya, karena itu biasanya kalau misalnya tangan kalian habis berminyak itu ya, habis makan gorengan, kalian bisa pakai itu gitu ya, biasanya cepat hilang itu minyaknya. Tapi kalau misalnya kalian gunakan terus menerus, itu akan mengurangi kulit kalian itu dia mengeluarkan minyaknya gitu ya teman-teman. Jadi berbahaya juga. Jadi kalian bisa pakai saja yang memang ditujukan untuk kulit ya, seperti sabun biasa kayak gitu bro. Nah seperti itu aja teman-teman. Jadi untuk permasalahan yang selanjutnya, terus apa lagi gitu ya. Oh ya, di situ kita tunjukkan teman-teman. Jadi beberapa yang sudah beberapa artikel yang memang membahas itu gitu ya, tentang kertas thermal itu tadi teman-teman. Ada yang dari Halo Dokter, Halodoc, terus ada juga yang dari Klik Dokter dan lain sebagainya, yang itu kalian bisa lihat sendiri itu untuk isu yang terjadi itu teman-teman. Jadi beberapa bahaya yang sudah diperingatkan terhadap bukti pembayaran ya, pembayaran itu di kertas thermal teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri dari itu yang benar-benar terverifikasi ya, itu dari dokter langsung gitu ya teman-teman, seperti itu ya, yang ngebahas yang memiliki keilmuan di situ. Di sini kita hanya belajar saja di sini, jadi kita tidak bisa memberikan sebuah kepastian yang ini mesti ini berbahaya dan lain sebagainya, enggak. Tapi kita itu preventif untuk diri kita sendiri bro, seperti itu ya. Memang masih penelitian, tetapi ya tidak ada salahnya kita preventif. Agar apa? Agar kita kan nggak tahu ya teman-teman ya, daripada nanti ada apa-apa gitu kan, seperti itu. Yang penting kita di situ sudah melakukan pencegahan dini ya teman-teman, seperti itu bro, sebelum penelitiannya diketok palu lah. Kalau udah ada penelitian yang sudah pasti, nah itulah. Jadi jangan sampai nanti kita bisa menyesal gitu ya, ketika penelitiannya, kita menunggu penelitian ya, penelitiannya diketok palu dan waduh semuanya udah terlambat, itu kan bahaya juga. Mending kita preventif dulu tentu, kita mengurangi paparan yang semacam ini. Kalau memang sudah ada beberapa yang mempertanyakan hal ini, keamanannya itu gimana, seperti itu, wah itu berarti kita perlu waspada juga gitu ya teman. Bukan berarti kita itu serba was-was gitu, enggak, tapi kita ya itu tadi ya teman-teman ya, daripada nanti kita malah menyesal di kemudian hari gitu kan ya, kita gunakan aja pas kita memang membutuhkan, seperti itu, just like that, seperti itu. Itu adalah untuk permasalahan yang sepertinya ini ultinya ya teman-teman ya, ini ultinya, karena beberapa permasalahan yang muncul tadi sudah kita bahas, dan ya ini merupakan salah satu yang membuatku wah, ternyata selama ini ketika kita pegang-pegang dan kita misalnya habis itu makan gorengan atau makan, kita ngambil tuh ya berarti wah bahaya juga gitu ya teman-teman, karena itu mengandung itu gitu ya.